Zaid bin Harithah itu anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak apa? Anak angkat ya. Jadi saat Khadijah itu menikah dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seluruh harta, perdagangan dan rumah tangganya itu langsung diurus dengan penuh kebaikan, penuh harmoni. Ya. Jadi sebelum nikah, Siti Khadijah itu seorang pedagang sukses. Rasulullah juga seorang ekonom yang ulung. Setiap perdagangan yang dilakukan Rasulullah sudah pasti beruntung, memiliki suatu keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Itu diantara yang menyebabkan Siti Khadijah sangat menyukai Rasul, punya kecerdasan yang luar biasa dalam memandang sebuah trik bisnis yang baik. Ya, diantaranya apa? Umpamanya Rasulullah pergi ke Syam membawa barang dagang dari Mekah. Kemudian nanti dijual di sana, di Syam. Kemudian dari Syam di sana membawa barang dagangan dari sana dibawa ke Mekah, dijual ke Mekah. 2 kali ya. Ke sana dapat, ke sini dapat. Hal itu belum pernah dilakukan oleh sebelum Rasulullah ya. Jadi model seperti itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang zaman dulu sebelum Rasulullah. Rasulullah yang memulainya. Ya, Rasulullah juga mengajarkan berdagang yang baik, mengatakan yang benar. Kalau barangnya baik juga katakan yang baik, barangnya nggak baik katakan nggak baik. Ya, apa adanya. Ya, itu pola bisnis, ya, cara berdagang Nabi itulah yang menjadikan semakin berkah, semakin dagangannya semakin laris, ya, semakin sukses. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sembarangan, juga seorang ekonom yang sukses. Nah, nikah dengan Siti Khadijah, seorang pengusaha sukses juga, ya. Jadi sama-sama menjadi seorang yang sukses di bidang ekonomi juga. Namun setelah Rasul menikah, akhirnya segala bisnis yang dilakukan Siti Khadijah semua dihandle langsung oleh Rasulullah, dan Rasulullah memiliki pasukan karyawan-karyawan dalam melaksanakan itu, sehingga Siti Khadijah langsung bertindak sebagai istri saja. Sudah tidak lagi sibuk-sibuk dalam hal berbisnis. Semua manajemen semuanya diatur oleh Rasulullah bersama Rasulullah mendidik karyawan-karyawannya. Sehingga akhirnya orang-orang yang kerja dengan Rasulullah juga menjalankan roda ekonomi di bawah kendali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perekonomian itu berjalan dengan baik, Rasulullah akhirnya pergi ke Gua Hira untuk melakukan tahanus, ya, ataupun kontemplasi seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Ya. Jadi harta, perdagangan dan rumah tangganya semua diutus dengan Rasul dengan baik. Zaid saat itu masih remaja, ya, semakin sering berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Ya, ia mendapati Muhammad itu bukan hanya seorang yang adil, tetapi penuh juga kasih sayang. Jauh berbeda dari gambaran kebanyakan tuan terhadap budaknya. Jadi saat itu Zaid itu masih menjadi budak, ya, belum diangkat menjadi anak. Ya, ikut Nabi itu statusnya Zaid itu belum diangkat jadi anak, ya, masih jadi budak. Ya. Budak yang dibeli dari kabilah yang lain. Jadi saat itu di kabilah lain itu terjadi kerusuhan. Akhirnya Zaid itu ditawan, akhirnya Zaid dibawa ke pasar, pakai pasar Ukas untuk dijual. Ya, akhirnya Zaid itu dibeli oleh saudaranya Khadijah, dan akhirnya diberikan pada Khadijah. Ya, oleh Khadijah diberikan pada Rasulullah. Ya, seperti itu. Zaid itu aslinya dia budak. Jadi namanya budak itu kan, ya, budak itu apa? Ya, semacam pembantu, ya, semacam itu, ya. Itu kan harus ikut kepada tuannya. Namanya budak itu kan harus patuh, ya, disuruh apa aja ngikut aja. Ya. Tapi Zaid ini mendapati majikannya yaitu Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang yang adil, tapi penuh kasih sayang, jauh berbeda dari gambaran kebanyakan bos-bos ataupun budak-budak ataupun tuan-tuan, ya. Budak-budak memandang tuan-tuannya itu berbeda. Seperti yang dilakukan Nabi kepada Zaid, ya. Jadi Zaid itu juga dihormati, diajak bicara, dihargai pendapatnya, diberi makan dan pakaian yang sama dengan tuannya. Jadi Nabi itu memperlakukan Zaid yang saat itu berstatus sebagai budak itu dengan baik, ya, tidak seperti majikan-majikan yang lain memperlakukan budaknya dengan penuh kehinaan, kerendahan, ya. Kalau nyuruh juga dengan penuh kekejaman. Pokoknya dengan perilaku jelek, merendahkan, ya, intinya begitu, ya. Jelas sampai di sini, ya. Jadi perlakuan seperti ini membuat hati Zaid itu lekat kepada Nabi Muhammad. Ia tidak merasa lagi seorang budak, tapi merasakan sebagai anggota keluarga, ya. Jadi kalian nanti kalau udah hidup di masyarakat, kok jelalah kalian punya karyawan, punya pasukan, kalian harus menghargai pasukan kalian, karyawan kalian, ya. Ya, jadi jangan malah
Kalian punya toko, punya pelayan di toko, kalian nggak menghargai, mentang-mentang kalian bosnya. Dan justru kalian dapat rezeki ya dengan perantara mereka. Itu yang jaga toko. Coba nggak ada yang jaga toko, bisa nggak dapat itu? Nggak bisa kan? Nah, jadi harus menghargai orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan bisnis kalian. Ya. Jadi sementara itu keluarga Zaid itu dari kabilah Kaleb ya. Itu tetap mencari. Kan Zaid itu kan hilang waktu itu kan? Hilang karena apa? Ditawan, ya kan? Ditawan. Mencari-cari terus bertahun-tahun. Ya, akhirnya mereka itu keluarganya mendengar kabar bahwa Zaid itu berada di Mekah. Akhirnya ayahnya yaitu Harisah bersama pamannya segera berangkat menemui Zaid, mencari di Mekah, menemui Nabi Muhammad. Mereka masuk rumah Nabi dengan hati yang berdebar-debar lalu memohon, "Wahai putra Abdul Muthalib, wahai Muhammad putra Abdul Muthalib, engkau adalah bagian dari keluarga yang mulia." Nah, itu kata keluarganya Zaid. Orang tuanya, "Engkau memerdekakan tawanan, memberi makan, berbuat baik. Kami datang tidak menebus anak kami yaitu Zaid. Ambillah uang tebusan yang engkau minta lalu kembalikanlah anak kami." Ya. Jadi orang tuanya itu dan mendatangi Nabi kepingin supaya Zaid itu diminta lagi. Udahlah, namanya dulu udah dibayar, sekarang tak tebus lah, tak minta lagi. Pikirnya begitu. Akhirnya apa jawaban Nabi? Nabi tidak dengan serta-merta mengambil tebusan. Nabi udah dikasih duit segubang ya. Untuk dikasih tebusan, Nabi juga nggak mau. Nggak lantas menerima tebusan itu. Akhirnya beliau berkata dengan tenang dan agung, "Aku tidak akan menukar kebaikan dengan keburukan." Itu kata Nabi. "Aku beri pilihan kepada Zaid. Jika ia memilih kalian, maka tanpa tebusan pun aku akan mengembalikan." Nah itu Kanjeng Nabi, api epol toh. Aku tanya kepada Zaid, "Nek kue Zaid kepengen balik ning bapakmu, monggo silakan, wis balik okono, nggak usah kasih tebusan. Jika ia itu memilihku, tapi kalau Zaid itu memilih hidup bersama aku," kata Nabi, "demi Allah, aku tidak akan memilihkan orang lain atas pilihannya." Ini Nabi itu memberikan kebebasan Zaid untuk memilih. Jadi ucapan ini mengagetkan ayahnya Zaid. Ini bapak Zaid kan jadi kaget ya, terkagum-kagum, kok ada majikan kok sebagus ini, kok baiknya luar biasa. Bagaimana mungkin seorang budak diberi hak memilih nasibnya sendiri. Ya, tapi inilah akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhlak Rasul ya seperti ini. Ya, jadi Zaid itu sebenarnya bukan orang miskin dia. Kenapa kok jadi budak? Ya karena waktu itu kan terjadi kerusuhan di kabilah Kaleb sana, dia ditawan. Akhirnya dia dijadikan budak. Jelas ya? Aslinya Zaid itu ya nggak miskin gitu loh. Akhirnya Nabi Muhammad memanggil Zaid menanyakan, "Apakah engkau mengenal mereka ini, Zaid?" Nah, Zaid menjawab, "Ya, mereka ayahku dan pamanku." Dan Nabi berkata, "Mereka datang menjemputmu. Aku bebaskan engkau boleh pulang bersama mereka jika engkau mau. Atau engkau boleh tinggal juga bersamaku." Ya. Sama seperti kalian, baru boleh pulang, silakan. Tapi Quran ngelodok sik. Nah, ngono lho. Aja njur mulah-mulih sak karepmu dhewe Qurane urung. Ya. Wah, boleh pulang, boleh silakan. Qurane dikelodokke sik, ya. Ngerti, Pak? Mulane ngajine sing rajin. Qurane urung nglothok njaluk mulih meh dadi apa ngene kono, ya. Ya, Qurane dipahami sehingga kamu nanti pulang paling enggak kamu jadi modin. Tapi nek kon nyembelih wedhus aja mlayu kaya wawa, ya. Nyembelih wedhus gurune urung tugel kok mlayu. Ya. Eling-eling wae ya. Jadi kalian tidak perlu diminta pulang, abah yang mengantarkan kalian pulang. Seperti kalian ingat gak dulu Hafid? Hafid itu diantarkan pulang sama abah sama umi sampai ke Sulawesi, naik ke pesawat, tak sangoni. Karena Qurannya udah ngelotok, udah pinter, sekarang jadi imam masjid di sana. Ya, anak kamu walaupun rumah kamu dekat sini, walaupun disuruh pulang nggak boleh pulang, Qurannya belum ngelotok ya. Makanya rajin dulu ya. Kalau rajin, Qurannya apa ngelotok, tafsirnya ngerti semuanya, paham Quran, keterampilannya pintar, silahkan pulang. Nah, di sana kamu ajarkan ilmu yang kau dapatkan di sini untuk masyarakat di sana. Kamu dakwahkan itu semuanya. Kamu jadi kiai, namamu nggak lagi Bahrul, tapi Kiai Haji Bahrul. Nah, kan enak didengerin orang, ya kan? Nah, jangan seperti orang-orang yang belum tamat mondoknya, kemudian maksa-maksa pulang. Ya, kalian sudah hatam 30 juz, tapi belum dinyatakan tamat. Nah, tapi sudah hatam 30 juz. Kenapa? Karena punya kewajiban mengulang dulu. Jelas ya? Oke, lanjut ya, Zaid ya. Akhirnya setelah Zaid itu dikasih pilihan oleh Rasul, engkau boleh tinggal bersamaku. Akhirnya terkaca-kaca matanya Zaid sambil memandang ayahnya lalu menatap Nabi Muhammad sambil menjawab, "Aku tidak akan memilih seorang pun atas dirimu, wahai Rasulullah. Engkau bagiku adalah ayah dan ibuku." Itu kata Zaid. Ayahnya Harisah terperanjat berkata, "Celakalah engkau, wahai Zaid, engkau memilih menjadi budak daripada
pulang kepada keluargamu. Bapaknya akhirnya, loh kamu tuh dimerdekakan biar jadi orang bebas kok malah milih jadi budak. Nah, itu anggapannya bapak dia nggak ngerti jurusnya Rasul itu sebenarnya ingin memerdekakan kan gitu. Ya, akhirnya Zaid menjawab penuh keyakinan, aku telah melihat pada orang ini sesuatu yang membuatku tidak sudi berpisah darinya selamanya. Zaid mengatakan begitu. Ya, aku tidak melihat pada diri Rasulullah itu sesuatu yang membuatku ya tidak sudi berpisah. Jadi kepengennya ngandel terus sama Rasulullah. Ya bukan Zaid saja, siapapun yang dekat dengan Rasul pasti nggak ingin berpisah. Kenapa? Karena memang getaran magnet Rasul itu luar biasa. Karena kebaikannya, namanya Rasul, manusia pilihan. Ya sudah pasti memiliki daya tarik ataupun magnet yang sangat. Ya, kalau orang sama Rasul kok nggak tertarik, nggak punya magnet, itu berarti orang itu memang sudah kotor jiwanya, sudah nggak bisa menangkap sinyal-sinyal kebaikan. Jadi menyaksikan kesetiaan Zaid kepada Nabi, ya tidak membiarkannya dicap sebagai budak oleh masyarakat. Akhirnya beliau segera membawa Zaid ke hadapan Ka'bah. Akhirnya Rasul membawa Zaid segera dibawa ke depan Ka'bah, tempat berkumpulnya orang Quraisy, dan mengumumkan, saksikanlah wahai orang Quraisy, Zaid ini adalah anakku. Nah, langsung diangkat menjadi anak sama Nabi. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya, itu kata Nabi. Akhirnya sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid ibnu Muhammad. Akhirnya Zaid itu waktu itu binnya adalah bin Muhammad karena sudah diangkat jadi anaknya Nabi. Ya. Jadi saat itu memang masih Zaid bin Muhammad, tetapi nanti ada perintah Al-Quran bahwasanya untuk menjadikan anak angkat itu binnya tetap bapaknya sendiri ya. Nanti ada ayat yang menjelaskan begitu. Tapi ini ayat ini belum turun. Yang itu ya. Jadi kedudukannya berubah jadi budak menjadi anak angkat seorang tokoh yang terhormat di Quraisy. Ya, enak ya. Ya, jadi ada orang kaya, orang hebat, terpandang. Kemudian Zaid itu sebagai orang rendahan diangkat jadi anak. Enak apa enggak? Kayak gelem, Bro. Ya, diangkat anaknya Jokowi. Apa diangkat anaknya Pak Prabowo? Belum, Rak? Ya. Ya, itu Zaid. Jadi akhirnya hal ini sekaligus menjaga perasaan ayahnya yang tadinya bapaknya khawatir ya jadi budak terhina. Ternyata diangkat derajatnya oleh Rasul menjadi anaknya Kanjeng Nabi. Jadi akhirnya pengumuman ini menjadikan Zaid itu tenang, keluarganya pun juga akhirnya tenang, akhirnya pulang dengan hati yang lapang. Meski berat melepaskan Zaid, tapi hatinya tentrem, seneng karena dipakai anak ya, seneng gak karuan. Dipakai anak orang yang hebat ya. Jadi mereka melihat bahwa anak mereka berada dalam keluarga yang mulia, bawah perlindungan Rasul ya. Sejak itu Zaid menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Nabi. Ia tumbuh dewasa di rumah tangga yang penuh kasih sayang bersama Siti Khadijah, hingga akhirnya dia menjadi salah satu sahabat terdekat, ya, sahabat Nabi yang terdekat, dan pemimpin dalam pasukan Islam. Ya. Dan Zaid itu memiliki peran penting. Zaid, ya, bin Harisah tadi, juga Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah, itu mereka adalah orang-orang yang pertama, ya, beriman, ya, dan mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu yang pertama. Jadi orang yang betul-betul penting dalam sejarah Islam. Di samping juga ada yang lain seperti yang kemarin saya jelaskan, yaitu Warokoh, juga penguat juga ya, walaupun Warokoh itu Nasrani, dia ahli Injil ya, dia melihat kenabian itu sudah ada di dalam Injil ya, disampaikan di dalam Injil. Jelas sampai di sini ya? Jelas semuanya? Nah, jadi di sini perlu diketahui juga ya bahwasanya kalau dilihat secara gamblang ya, secara summary, kesimpulan, bahwasanya Kanjeng Nabi itu memang betul-betul manusia pilihan. Sejak kecil sudah kelahirannya juga sudah hebat, sudah top, ditandai dengan berbagai peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Waktu disusui ya, siapapun yang menyusui Nabi pasti hidupnya jadi berkah. Ya. Waktu itu disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Disusui oleh Halimah Sa'diyah juga begitu. Halimah Sa'diyah punya kambing banyak. Begitu menyusui Kanjeng Nabi, kambingnya tuh langsung tumbuh besar, menghasilkan susu yang sangat banyak. Berkah apa yang menjadi usaha. Habis itu Kanjeng Nabi diurus sama siapa? Abu Thalib, Abdul Muthalib, mbahnya juga sama. Begitu ada Nabi, bisnis lancar. Habis diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib juga seorang pedagang. Tadinya Abu Thalib terkenal tidak kaya ya, pas-pasan hidupnya. Begitu melibatkan ada Nabi di situ, jadi laris dagangannya. Ya, jadi kaya, jadi punya uang banyak. Sehingga bisa memberikan mahar saat Nabi menikah. Yaitu atas tanggungan Abu Thalib. Padahal dalam sejarah tertulis Abu Thalib itu memang pas-pasan hidupnya. Iya memang, tapi begitu Nabi terlibat di dalamnya, sudah pasti berubah menjadi
dagangannya laris, semakin keuntungannya banyak. Itu keberkahan Nabi. Begitu juga begitu Nabi Muhammad bisnisnya Siti Khadijah langsung mengalami kenaikan yang sangat pesat. Ya. Apalagi setelah Nabi Muhammad itu nikah dengan Siti Khadijah, perekonomian ya itu akan begitu pesatnya memiliki progres yang luar biasa. Itu karena apa? Di mana di sana ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad, pasti akan berubah menjadi baik. Ya, itulah karena memang manusia pilihan. Ya. Nah, begitu Rasulullah sudah sama Siti Khadijah, ekonomi betul-betul luar biasa, menjadi orang hebat, orang kaya raya. Ya, ekonomi sudah berjalan, pebisnis sukses. Ya. Akhirnya Rasulullah apa? Pergi ke Gua Hira. Di sana melakukan kontemplasi, tahanus ya. Semedilah kasarannya begitu ya. Nah, di sana dia akhirnya apa? Beliau mendapatkan wahyu. Setelah lama ulang-alik naik turun gunung. Ya kurang lebih 3 tahun lah naik turun gunung itu. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Duduk di sana melihat langit, melihat bintang, melihat bulan. Ya. Gua Hira itu tinggi di Jabal Nur. Udah pernah ke sana? Mau ke sana? Mau tak ajak ke sana gratis mau? Nah, enak di sana. Ngerekel ya. Akhirnya begitu turun wahyu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Ya, turun ya seperti kemarin sudah dijelaskan. Jadi dakwahnya Nabi itu dimulai apa? Nabi sudah sukses di bidang ekonomi dulu. Jadi kalau kalian itu nanti ya kepengen ya sekarang ini ya kalau kalian itu mau menjadi etba Nabi, ngikuti kanjeng Nabi, ngikuti sunnah Nabi yang betul-betul ikut Nabi, kalian kalau mau berdakwah nanti di masyarakat, mau berjuang untuk agama Islam, itu kalian tuh harus dimulai dari membangun kerajaan bisnis dulu. Kalian harus membangun ekonomi dulu, seperti yang dilakukan Nabi. Sejak kecil ngurusi wedhus, kemudian ikut berdagang, sampai sukses menjadi ekonomi yang sukses. Duitnya banyak, hartanya banyak. Setelah itu baru kanjeng Nabi berdakwah, berjuang di jalan Allah dengan harta, jiwa, diri yang dia miliki. Karena perintahnya Allah begitu, wajah itu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Surat apa, Mat? Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan hartamu, bi amwalikum wa anfusikum. Hartamu dengan jiwamu, dengan dirimu. Ya, ingin berjuang, katanya mau berjuang di jalan Allah. Ya, gak ada duit berjuang. Akhirnya njaluk duitnya wong. Yang ngumpul ke duitnya wong gayanya dienggo berjuang. Ya, sekarang yang terjadi kan begitu. Orang bangun pondok pesantren, ya toh? Baru aja tamat dari pondok kemarin sore, belum pernah mempraktekkan ilmunya Nabi, bagaimana cara hidup, bagaimana cara berekonomi, baru ngerti dalil-dalil tok, baru hafal dalil tok, langsung suruh mangsa pinter, akhirnya mulai-mulai gawe pondok, ya, urung di duit. Akhirnya apa yang terjadi? Gawe proposal, ngemis-ngemis ke sana kemari, minta sumbangan sana sini. Begitu bangun pondok, akhirnya muridnya dijaluk duit sing akeh, ya toh? Engko nek bangun utang, ya, utang ning toko-toko material, nanti tak bayar Pak, nanti duit. Begitu bangunan wis dadi utang akeh untuk ke material, gak iso bayar, akhirnya wali murid dikumpulno kabeh, bapak-bapak, pondok kita ini punya utang sekian, monggo dilunasi bareng-bareng lho. Model kayak ngono kuwi. Itu bukan model Kanjeng Nabi di dalam berdakwah. Ya nek urung duwe duit ya, besok ben dadi kiai ya. Nek urung duwe duit ya aja gawe pondok sik to, golek duit sik ya. Urung duwe duit kok bangun, iku bakal nyusahke wong. Ya, njaluk sumbangan rono-rene dan itu menyalahi Al-Qur'an. Perintah Al-Qur'an itu wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan harta kalian, dengan duitmu, dengan hartamu, dengan bondomu, bukan dengan bondone wong-wong. Paham? Engko nek kowe menggunakan duitnya orang-orang mbok kumpulkin itu namanya bukan bi amwalikum tapi bi amwali haula innas, dengan hartanya wong-wong mulu. Nah, itu akibatnya wong sing gak paham yang ngono kuwi. Wong berjuang kok ngumpulke duwite wong-wong. Njaluk-njaluk, terkadang meksa-meksa. Ya, nek ngene sithik ngremeng sisan ya Allah. Ya, ini orang-orang yang tidak memahami Al-Qur'an dan orang-orang yang belum ya paham tentang bagaimana cara dakwah Nabi. Kalau dia betul-betul etba Nabi, etba Rasulullah SAW, pasti dia akan membangun kerajaan bisnis dulu. Pasti dia akan membangun ekonomi dulu. Pasti itu. Karena Nabi begitu, ya kan? Apakah Nabi dulu waktu kecil langsung berdakwah? Kan enggak. Pelan-pelan dimulai dari angon wedhus sampai menjadi ekonomi yang sukses. Setelah itu dia berdakwah, Rasul berdakwah dengan hartanya. Kan begitu kan? Ya. Kan keren kalian santri tadabbur, ilmune wis banyak, hafal Quran, paham tafsir, begitu pulang ceramah, berceramah ora usah ngenteni amplop. Ya.
Aja niru wong-wong kuwi jangan. Berceramah rasa ngenteni amplek, perlu kowe ngeki sedekah kepada jamaahmu. Wahai jamaahku, aku habis ceramah tentang bersedekah, sekarang tak kasih contoh. Aku sedekah 1 juta kepada kalian, silakan. Gunakan untuk usaha bareng-bareng kelompok ibu-ibu pengajian yang ada di sini. Kan keren kalau seperti itu kan? Jadi kiai berceramah memberi. Bukan kiai berceramah ngenteni. Ya. Terus ngenteni nah amplop sithik gremeng sesuk dundang moh. Ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu tidak boleh muncul dari santri-santri tadabbur. Ya, jelas sampai di sini ya. Jadi sudah paham ya, kerangka dakwah yang dijalankan Rasul itu dimulai dari membangun kerajaan bisnis, habis itu berjuang dengan hasil yang diusahakan dari bisnis itu untuk berjuang di jalan Allah. Makanya Rasul sampai meninggal dunia itu nggak punya apa-apa karena hartanya digunakan untuk berjuang, nolong orang, kan begitu ya. Ya, metode yang tidak itba Rasul yang bagaimana? Yaitu tadi, dia belum mempersiapkan bagaimana operasional di dalam berjuang. Jadi arep gawe pondok belum mempersiapkan biaya operasionalnya, tapi nafsunya kepengen cepat-cepat jadi kiai, batinnya dia jadi kiai kan enak disalamin untuk ditakeh. Pikirannya cuma ngono tok. Ya. Habis itu supaya bisa bangun, jaluk-jaluk hanya modal nama lembaga, ya. Modal membuat yayasan, kemudian bikin kop surat, bikin stempel, ya, mohon bantuan dalam rangka pergerakan perjuangan Islam di wilayah ini, saya ingin membangun pondok pesantren, ya, tahfidz Quran. Butuh biaya sekian untuk ruang ini sekian. Ya, nggak proposal ya Allah. Nah, ini cara-cara yang tidak sesuai dengan cara dakwah Nabi. Ya, jika kalian betul-betul mengaku sebagai umat Muhammad, ikutilah ya bagaimana cara dakwah Nabi itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian telah mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul, katakanlah Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari taat, fa innallaha, maka sungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, Allah tidak menyukai orang yang kafir. Ya. Jadi ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu dapat membuktikan bahwasanya mereka itu benar-benar mencintai Allah, yaitu dengan mengatakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi maksudnya apa? Bukti kecintaan mereka kepada Allah itu dengan mengikuti syariat yang dibawa, dengan mengikuti cara Nabi. Ya. Ya. Dan tidak mereka katakan apa? Sebagai orang mencintai Allah, jika mereka tidak mau mengikuti orang yang tidak mau mengikuti apa yang disyariatkan Nabi. Ya, cinta kepada Allah yang ikut Nabi. Apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar mencintai Allah, itu dengan ikuti syariat yang dibawa Nabi, maka Allah berjanji akan mengasihi dan mengampuni dosa mereka. Ya, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun, ya, bagi hamba yang bertobat, ya, dan orang yang memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, walaupun mereka itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang, akan tetapi jika mereka selalu bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang mempusakai surga, ya, yang penuh kenikmatan. Ya. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kemudian Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Rasul agar mengatakan kepada orang beriman juga, supaya mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Mereka itu menjalankan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang. Ya, dan untuk melakukan hal tersebut, mereka harus mengikuti apa yang telah dilakukan Rasul, mengikuti Rasul, serta menjadikan beliau sebagai suri toladan dalam mentaati dalam segala hal. Jadi menjadikan Rasul itu teladan dalam segala hal. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi ngikuti Kanjeng Nabi ku ora ngikuti jenggote tok, ya. Kan ada orang katanya Pak Rasul ngikuti jenggote tok. Ya, ngikuti ya cara hidup Nabi tadi. Tadi udah dikasih contoh cara menghormati budak, ya toh. Dengan Zaid itu seorang budak, tapi dimuliakan, tetap dihargai, dia juga ciptaan Allah, dia juga manusia. Dalam berdakwah, bagaimana cara Nabi memulai dakwah? Bukan dengan cara membuat proposal, tapi dengan cara membangun dulu kerajaan bisnis, ekonomi yang menjadi roda keuangan yang dibutuhkan, operasional. Nah, itu dibangun dulu, setelah kuat baru menjalankan roda dakwah yang lebih jauh. Karena dakwah itu butuh sarana tadi. Sedekah ya butuh sarana. Harap sedekah ganti duit, caranya sedekah. Kan begitu kan? Nah, makanya Nabi mengambil jurus membangun kerajaan ekonomi dulu. Kerajaan bisnis dibangun dulu.
Nah, kalau itba Nabi, ikuti kanjeng Nabi harus begitu. Nah, gitu loh. Menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Ya, jangan mengaku-ngaku cinta Rasul. Nah, sekarang waya mauludan, saya sedang mengekspresikan cinta kepada Nabi, tapi tidak mau mengikuti cara hidup Nabi. Itu ngapusi, omong-omong tok itu ya. Mulutnya aja mengatakan cinta Nabi mulutnya, tapi perilakunya, sikap hidupnya, cara berpikirnya, ya. Contohnya apa? Jadi ini cinta Nabi, tapi ambek tangga nih ngelarakno hati, bikin masalah kayak gitu itu. Padahal Nabi itu baik sama siapapun. Contohnya seperti itu. Banyak sekali. Jadi kalau kita cinta Nabi, ya ikutilah cara hidup Nabi. Jelas ya? Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengecoh umatku, maka atasnya itu laknat kutukan Allah Ta'ala, malaikat-malaikat dan manusia seluruhnya. Akhirnya ditanyakan, wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan mengecoh terhadap umat? Beliau bersabda, ia mengada-adakan bid'ah. Ia tidak mengajak manusia, ia mengajak manusia untuk mengikutinya. Ya. Jadi termasuk mengecohkan. Nah ini kanjeng Nabi tegas ini dalam hadis itu. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Ya, bisa saja orang seperti itu juga termasuk bid'ah juga. Ya, karena dalam berdakwah Nabi mengajarkan supaya membangun kerajaan bisnis dulu baru berdakwah itu. Kemudian dia dengan cara membuat proposal umpamanya itu namanya bid'ah itu. Ya. Tidak diajarkan Nabi. Ya, cara penggalangan dana dengan alasan apa? Dengan alasan berjuang di jalan Allah. Ya ujung-ujungnya apa? Untuk ditakeh gitu ke mobil, nggo foya-foya rono rene, nggo nukokno gelang bojone, ya. Terus nukokno apa iPhone, HP wis larang-larang 10 juta. Lah koyo ngono kuwi lho. Padahal duit sumbangan apa ora ngisi-ngisini ngono kuwi. Duit sumbangan dikene ngono ora ngisi-ngisini. Ya. Kalau santri-santri tadabbur enggak boleh izin ngono kuwi ya. Ya. Kesimpulannya apa? Jadi mereka itu mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Jadi dalam berjuang itu, berdakwah, itu konsep proposal itu tidak ditemukan dalam sejarah Nabi. Ya. Yang ada itu apa? Keteladanan. Ya. Wajah itu, fisabilillah, bi'amwalikum, berjuang di jalan Allah dengan hartamu yang kamu miliki. Nah, saya nggak punya, ya kerja dulu, bisnis dulu. Contohnya para sahabat berbisnis kok, kan ngono. Jadi sing dikarepno gak gelem usaha, gak gelem kerja, piye cara untuk ditakeh. Akhirnya dia menjadi tadi pengecoh umat. Ya, seperti kata Nabi, barang siapa yang mengecohkan umat, maka atasnya laknat dan kutukan Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat dan manusia semua akan melaknat. Lho kok iso mengecohkan piye? Ya iku mau nggih proposal kan api-api. Nah, mau dibangun masjid, mau dibangun pondok pesantren, nanti dalamnya ada kolam renangnya, kolam ikannya, ada liftnya, wah wis mewah pokoknya. Membuat orang terkecoh menyenangkan, maka kami butuh dana sekian, akhirnya mohon Bapak Ibu kaum muslimin muslimat menyedekahkan hartanya. Loh ujung-ujungnya malah njaluk duit, ngemis toh. Itu sama aja ngemis tapi dengan cara pakai proposal, ya. Yang betul nggak begitu. Loh, sedekah kan harus, iya, sedekah diperintahkan, tapi nggak ngemis. Caranya apa? Orang itu yang kaya-kaya itu diberikan pelajaran tentang pentingnya berbuat baik, pentingnya beramal soleh, gitu loh. Diberi pelajaran. Akhirnya dia nanti kalau tergugah hatinya, ya, dia ingin dekat dengan Allah, maka dia ingin mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu rajin bersedekah, maka dia dengan sendirinya dia akan mendatangi tempat-tempat yang perlu disedekahin. Jadi orang kaya dia akan datangin, ini perlu tak bantu saya mengeluarkan harta yang saya miliki untuk sedekah kepada Anda. Kan begitu yang terjadi nanti. Ya, jadi diketuklah inner beauty powernya. Yang diketuk itu hati nurani yang sangat dalam itu diketuk. Ya. Paham ya? Jadi bukan karena dengan proposal. Ya. Dan Allah Ta'ala itu mengancam orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan Allah ke dalam golongan orang yang kafir. Ya, jelas ya? Keliling Sulawesi.